Wanita ini kaget kaca itu pecah, lalu mobil yang dinaiknya menggelinding terhempas karena ditabrak sebuah truk dari arah samping. Beberapa petugas datang untuk membawa korban ke rumah sakit. Mengetahui kabar tersebut, Rahmana pun bergegas untuk melihat kondisi ibunya. Sampai-sampai Rahmana berlari ke ruang ICU, tapi Rahmana tidak bisa melihat ibunya. Kakek dan Fani yang ada di sana tidak peduli. Terlihat Rahmana sangat takut jika terjadi sesuatu kepada ibunya. Sepanjang hari Rahmana menunggu di dekat ruang ICU tanpa makan dan minum. Hal yang mengejutkan Rahmana, tiba-tiba berita di televisi mengabarkan bahwa Menteri Pasundara akan menggelar jumpa pers tentang kesehatannya. Rahmana kemudian langsung menuju ke tempat itu. Kondisi Pasundara terlihat sudah membaik. Beberapa wartawan menanyakan tentang isu Pasundara yang telah meninggalkan putra sulungnya. Pasundara tidak tertarik menjawab pertanyaan itu, tapi Pasundara melihat Rahmana ada di sana. Pasundara jadi dilema. Tidak mungkin Pasundara bicara jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi 25 tahun lalu. Masih kuat dalam ingatannya setelah pergi dari rumah itu. Pasundara meminta bantuan ayahnya untuk mendapatkan Rahmana kembali. Permintaan itu ditolak mentah-mentah. Ayahnya meminta Pasundara melupakan putranya. Apabila Pasundara masih saja bersikeras, suami mengancam akan membakar gudang dan melenyapkan anaknya itu. Pengakuan ayahnya membuat Pasundara kaget. Ternyata ayahnya lah yang menyewa Mark dan Lenin untuk membakar gudang cabai Satya. Semua fakta itu disembunyikan oleh Pasundara dari media. Pasundara hanya memberikan jawaban simbolik. Seorang ibu mungkin tidak selalu benar, tapi mereka tidak pernah salah dalam memenuhi tanggung jawabnya. Dan ingat, jangan pernah menanyakan apa yang dilakukan ibu untuk anaknya, ujar Pasundara. Setelah jumpa pers, Pasundara pergi tanpa menyapa Rahmana. Justru kakeknya yang berbicara kepada Rahmana tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami ibunya. Haridas yang merencanakan kecelakaan ini. Jika kamu putra Pasundara, temuin dan hadapin dia secara langsung, ucap sang kakek yang ingin mengadu domba Rahmana dengan sekelompok preman. Pria botak ini menggoreng pisang di dalam kuali berisi minyak itu. Ketika dia membolak-balik masakannya, pemuda di depannya bertanya, apakah dia mengenal Haridas? Pria botak berkata, mengapa dia mencarinya? Saya ingin melenyapkannya, ujar Rahmana. Mendengar hal itu, lelaki kecil di sampingnya langsung berlari masuk ke sebuah bengkel. Kemudian pria botak pun mengantar Rahmana masuk menemui seseorang. Namun sekelompok wanita terlatih tiba-tiba menyerang Rahmana dengan ganas. Dia dihajar tanpa perlawanan karena musuhnya wanita. Berbeda halnya ketika anak buah laki-laki Das yang ingin menyerang. Rahmana bergerak cepat menghantam mereka semua. Dalam hitungan detik lawannya dilibas. Wanita-wanita yang tadi sok kuat dibuat takut melihat kehebatan Rahmana. Mereka tidak berani untuk macam-macam lagi. Beberapa anak buah Das yang masih berani melawan dihancurkan. Akibatnya penjual gorengan yang mengantar Rahmana secara tidak sengaja tertusuk besi tajam. Para wanita tadi justru menangis histeris. Mereka memanggil pria botak itu sebagai Das. Rahmana kaget mendengarnya. Ternyata penjual gorengan itu adalah Haridas asli yang menyamar. Penyamaran itu dilakukan Das untuk mengantisipasi bahaya dari orang asing. Das bicara jujur jika dirinya sama sekali tidak terlibat dengan kecelakaan yang terjadi atas Menteri Pasundara. Mengapa saya ingin mencelakai ibumu? Saya tidak ada masalah dengannya, ujar Das.